Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Pagi ini kembali kita akan berdoa dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan mendasari setiap aktivitas kita sepanjang hari ini. Sebelumnya mari kita mempersiapkan hati kita dengan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang senantiasa mengasihi dan memelihara kehidupan kami. Kami sungguh berterima kasih kepada Tuhan atas setiap nafas kehidupan, hari yang baru, dan setiap berkat Tuhan kepada kami sampai detik ini. Kalau kami boleh ada saat ini, kami percaya semua adalah karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas dan kegiatan kami hari ini, kami rindu melandasi kehidupan kami dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pagi ini dari kitab Mazmur pasal 121 ayat 7 dan 8. Berbunyi demikian. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Civila Martin adalah seorang guru yang memiliki sedikit pendidikan mengenai musik. Bersama suaminya Walter Martin, mereka menuliskan beberapa lagu himne. Lagu himne berjudul God Will Take Care of You atau Tuhan Menjagamu. Terinspirasi oleh sebuah kejadian yang mereka alami. Pada suatu hari, keluarga Martin menjadi tamu di sebuah sekolah Alkitab. Karena Walter Martin adalah seorang penginjil, ia diminta untuk membawakan sebuah khotbah di sebuah gereja yang jaraknya lumayan jauh. Pada hari Minggu pagi, Civila merasa tidak sehat dan keadaannya membuat Walter mempertimbangkan untuk membatalkan penugasannya di gereja itu. Karena tugas itu berarti ia harus pergi cukup lama. Di tengah-tengah percakapan mereka, putra mereka menyela dan berkata, "Ayah, tidakkah ayah percaya jika Tuhan mengutus ayah untuk berkhotbah, Tuhan pasti akan menjaga ibu?" Walter kemudian pergi berkhotbah untuk beberapa waktu lamanya. Ketika ia kembali ke rumah, ia disambut oleh Civila istrinya yang sudah jauh lebih sehat, dan di tangannya ada sebuah syair yang dituliskan Civila dari perenungan atas kata-kata anak mereka. Sebelum tidur, Walter menuliskan melodi untuk syair dari Civila, dan lagu Tuhan Menjagamu pun turut masuk ke dalam buku lagu yang disusun oleh sekolah Alkitab tempat keluarga Martin bertamu. Berikut adalah liriknya menurut buku nyanyian pujian. Janganlah takut kesusahan, Tuhan menjagamu. Padanya ada perlindungan, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu, tiap saat Tuhan dekat. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, demikianlah pemazmur menggambarkan kehidupan kita, bagaikan ziarah yang harus melalui berbagai bahaya sebelum tiba di kota Allah. Demikian hakikat kehidupan orang beriman. Mazmur ziarah kita hari ini berbicara mengenai jaminan keamanan hidup. Menurut Mazmur ini ada dua kemungkinan. Yang pertama,
Pemazmur ini dinyanyikan ketika bangsa Israel berziarah tahunan ke Yerusalem. Ayat 1 dan 2 merupakan pertanyaan para musafir, dan ayat 3-8 merupakan jawaban para imam. Yang kedua, Mazmur ini dinyanyikan ketika bangsa Israel pulang kembali ke tempatnya dari Yerusalem. Keduanya menyiratkan keinginan untuk mendapatkan keamanan, berkat, dan keselamatan dari Allah Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang bencana bisa datang dari kekuatan-kekuatan yang pada waktu itu dianggap berasal dari kuasa-kuasa roh jahat. Pertolongan kita adalah dari Tuhan, pencipta alam semesta. Jelas sekali pertolongan dari pihak lain manapun tidak bisa diandalkan. Gunung tertinggi sekalipun yang dalam dunia perjanjian lama dianggap sebagai tempat tinggal para dewa tidak dapat diandalkan. Saat ini, gunung tinggi itu mungkin melambangkan kuasa supranatural yang dimiliki oleh banyak orang, para dukun atau paranormal, atau mungkin kuasa teknologi yang semakin modern dan semakin canggih, atau bahkan juga merupakan adik kuasa politik dengan mesin perangnya. Hal-hal itu pun tidak bisa diandalkan. Betapapun tingginya gunung menjulang ke langit, ia tetap bagian dari bumi yang diciptakan oleh Allah. Di dalam lingkungan rumah kita, mungkin kita diperlakukan untuk saat ini ada jadwal ronda atau jadwal untuk keamanan. Tetapi harus diakui bahwa tak seorang pun mampu berjaga-jaga sepanjang waktu tanpa beristirahat. Kita juga berusaha memiliki tempat perlindungan yang senantiasa siaga, yaitu Allah kita. Ia bukan saja mampu bertahan menghadapi bahaya, namun secara aktif melindungi kita, umatnya. Tidak ada penjaga lain yang sanggup berjaga-jaga seperti Allah kita. Ia akan memelihara orang yang percaya kepadanya dari teriknya sinar matahari. Ia akan menjadi pelindung kita yang senantiasa berkuasa dan memelihara kita dari bulan. Dalam pemazmur ini dikatakan bulan pada waktu itu dikaitkan dengan tahayul mengenai berbagai penyakit. Oleh sebab itu, Allah akan melindungi kita dari segala yang jahat. Allah akan melindungi kita dari segala penyakit, dan Allah juga akan membentengi kita dari wabah dan virus yang saat ini kita sedang alami. Hanya Allah yang dapat memberikan keamanan sejati. Dia pemilik dunia ini, secara khusus Dia penebus umat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dia tidak mungkin lalai memelihara anak-anaknya. Dia adalah Allah yang menjadikan alam semesta yang berdaulat dan tetap memegang kendali atas semua yang diciptakannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, menghadapi pandemi dan kesulitan saat ini, mari kita tetap mengandalkan Tuhan yang akan menjaga hidup kita. Milikilah iman yang teguh kepada Tuhan, karena dengan iman yang teguh kepadanya, maka kita akan luput dan selamat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang mengasihi hidup kami, Bapa yang selalu menjaga kami. Kami bersyukur karena memiliki Allah yang tidak pernah terlelap sedetik pun untuk menjaga dan memproteksi hidup kami. Engkau Allah yang meluputkan kami dari segala sakit penyakit dan wabah yang kami hadapi di dunia ini. Dan bahkan Engkaulah Allah yang meluputkan kami dari maut yang sangat mengerikan. Karena Tuhan Yesus sudah menang dan mengalahkan maut.
Sungguh kami merasa aman karena Tuhanlah penjaga hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan memulai aktivitas dan kegiatan kami. Mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam setiap pekerjaan, pelayanan, studi, dan juga keluarga kami masing-masing. Dimanapun saat ini kami berada dan apapun keadaan kami sungguh yakin bahwa belas kasihan Tuhan dinyatakan atas kehidupan kami. Jika ada di antara kami yang merindukan pekerjaan, yang merindukan pasangan hidup, yang sedang mengalami permasalahan yang berat atau pergumulan yang lainnya, kiranya Tuhan yang menolong dan beracara atas hidup kami. Kami juga ingat bagi anggota keluarga kami, sahabat, saudara seiman, atau mungkin diri kami yang saat ini sedang berjuang melawan virus COVID-19 atau sakit penyakit yang lainnya. Kami bersepakat dan berdoa memohon belas kasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap sakit penyakit kami diangkat dari tubuh kami, dan oleh kuasa bilur darah Yesus kami sembuh. Tuhan, kami juga berdoa untuk situasi pandemi yang sedang kami hadapi saat ini. Tuhan memberi kekuatan imun dan juga iman yang teguh kepada kami. Kami percaya kami akan menang mengatasi setiap keadaan, karena kami percaya tangan Tuhan yang kuat menopang hidup kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, saya percaya kita semua diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Selamat menjalankan aktivitas dan kegiatan kita. Mari tetap jaga kesehatan kita. Salam semangat dan sukacita selalu. Sampai bertemu kembali dalam renungan pagi esok hari. Tuhan Yesus memberkati.